Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Langlang Sultanul Aulia Aurososa dengan NIM 240170136. Saya di sini akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang konsep kriptografi serta implementasinya. Dan juga saya akan menjelaskan tentang metode klasik, substitusi dan transposisi, dan juga metode modern, simetrik dan asimetrik. Pertama, apa sih itu kriptografi? Kriptografi itu adalah fondasi keamanan digital, mana kriptografi lebih dari sekedar mengacak pesan. Kriptografi ini adalah disiplin ilmu yang komprehensif untuk mengamankan komunikasi dan data di dunia digital. Jadi kriptografi adalah ilmu dan seni untuk menjaga kerahasiaan pesan agar hanya dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Tujuan utama kriptografi ini adalah menciptakan saluran komunikasi yang aman dan terpercaya tentunya dalam jaringan yang terbuka. Untuk sekedar informasi, kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang artinya tersembunyi, dan juga graphein, yang artinya menulis. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya juga tentang keamanan sistem data, di sini juga terdapat beberapa pilar keamanan kriptografi. Kriptografi mencapai keamanan informasi melalui 4 prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh setiap sistem yang kuat. Mana yang pertamanya ada kerahasiaan atau confidentiality, melindungi data dari akses atau pengungkapan kepada pengguna atau entitas atau pihak-pihak yang tidak sah. Kedua, ada integritas atau integrity, memastikan bahwa pesan tidak diubah, pesan tidak dirusak, ataupun pesan tidak dimanipulasi selama transmisi atau penyimpanan. Lalu ada autentikasi atau unauthentication. Kita harus memastikan dan memverifikasi identitas pengguna, pengirim, dan juga penerima. Ada juga non-repudiation. Nah, ini mencegah pengirim menyangkal telah mengirim pesan yang sah dan mencegah penerima menyangkal telah menerimanya. Di sini data-data itu murni dan sah. Kita akan membahas pertama tentang kriptografi klasik. Itu adalah metode historis yang membentuk dasar kriptografi, namun kini sudah usang di hadapan daya komputasi yang modern. Pertama ada metode substitusi. Artinya, metode yang mengganti setiap unit teks, biasanya huruf, dengan unit-unit dan berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Yang kedua ada metode transposisi, mana dalam metode ini kita harus menyusun ulang atau memindahkan posisi huruf dalam pesan tanpa mengubah huruf itu sendiri. Contohnya ada pada relevance shifter, dia menulis pesan dalam pola zigzag. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya akan membahas tentang kriptografi modern, mana sistem saat ini yang mengandalkan algoritma matematika kompleks dan kunci digital yang panjang untuk keamanan maksimum. Pertama ada kunci simetrik atau symmetric key, mana kita menggunakan satu kunci yang sama, yaitu rahasia, untuk proses enkripsi dan dekripsi, efisien dan cepat. Contohnya ada AES, Advanced Encryption Standard, DES, dan Triple DES. Kedua ada kunci asimetrik atau asymmetric key, yang dimana kita menggunakan pasangan dua kunci, yaitu kunci public yang dibagikan dan kunci private yang dirahasiakan. Lebih lambat dari kunci simetrik, tapi ideal untuk autentikasi dan pertukaran kunci. Contoh algoritmanya ada pada RSA, ECC, yang kepanjangannya Elliptic Curve Cryptography. Nah, contoh implementasi kriptografi di kehidupan sehari-hari. Kriptografi modern adalah penjaga gerbang yang tak terlihat di setiap aspek interaksi digital kita. Pertama ada komunikasi aman, enkripsi end-to-end pada aplikasi pesan instan seperti di WhatsApp dan Signal. Memastikan hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan. Lalu ada jaringan dan transaksi. Protokol SSL atau TLS mengamankan koneksi browser HTTPS ke server, melindungi data kartu kredit dan informasi sensitif lainnya.
Lalu ada integritas data, di mana digunakan untuk mengamankan penyimpanan password melalui hashing dan memverifikasi dokumen penting dengan tanda tangan digital. Dan juga ada sistem terdesentralisasi. Kriptografi. Pada kriptografi ini, terutama hashing dan kunci asimetrik, itu menjadi tulang punggung teknologi blockchain dan mata uang kripto. Nah, kita menganalisis nih. Kita bandingkan tentang metode klasik dengan metode modern. Pergeseran dari pena dan kertas ke matematika kompleks itu menandai evolusi keamanan informasi. Prinsip dasarnya nih, klasik yaitu operasi sederhana seperti geser, pindah huruf. Sedangkan di modern, algoritma matematika itu lebih kompleks dan teori bilangan. Keamanan pada sistem klasik, keamanannya rendah, mudah dibobol dengan analisis frekuensi dan komputer. Sedangkan pada sistem modern, itu keamanannya tinggi, aman berkat panjang kunci yang besar. Nah, contoh implementasinya pada klasik itu komunikasi militer kuno. Sedangkan pada modern seperti zaman sekarang ini itu internet banking, VPN, HTTPS. Dan saat ini metode kriptografi klasik hanya digunakan untuk tujuan edukasi. Sementara semua sistem keamanan digital mengandalkan metode modern. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya ada kesimpulan dan beberapa poin penting yang menjadi titik acuh. Pertama, pondasi keamanan. Kriptografi adalah pondasi utama keamanan informasi yang menjamin kerahasiaan dan integritas data kita. Evolusi metodologi. Perkembangan dari metode klasik yang rentan, kaisar, ke metode modern yang kuat, AES, RSA adalah kunci evolusi digital. Lalu, menciptakan sistem kuat. Pemahaman mendalam tentang kedua pendekatan, simetrik dan asimetrik, penting untuk menciptakan dan memelihara sistem keamanan yang efektif. Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang tidak berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.